Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan mendiskusikan satu tema yang mungkin menarik untuk kita diskusikan pada kesempatan kali ini, yaitu pilar Islam dan pemuda milenial. Acara ini diselenggarakan oleh Prodi Hukum Islam Program Doktor Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia. Pemirsa, alhamdulillah telah hadir bersama-sama kami 3 orang narasumber. Yang pertama ada Prof. Faisal Ismail. Bagaimana kabarnya, Prof? Sehat? Assalamualaikum. Sehat, alhamdulillah. 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 Yang penting sehat itu harus selalu kita jaga nih, Prof. Ya. Iya, alhamdulillah. Nah, untuk yang kedua ada Mas Muhammad Rizky. Sehat, Mas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah, Mas Rizky ini kandidat doktor di Prodi Hukum Islam Program Doktor. Kalau Prof. Faisal tadi, beliau guru besar di program Pascasarjana Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia. Nah, yang ketiga kita sudah menghadirkan panggilannya ini Mas Joko. Nah, Mas Joko ini sudah tidak asing lagi nih di kalangan mahasiswa di Pascasarjana. Gimana kabarnya, Mas Joko? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik dan sehat. Alhamdulillah. Jadi yang penting itu kita semuanya harus selalu sehat, ya. Betul. Ya, alhamdulillah. Baik pemirsa, pada kesempatan kali ini tadi sudah saya sampaikan di awal, kita akan berbicara terkait dengan pilar Islam dan pemuda milenial. Nah, sebenarnya apa sih pilar Islam itu? Bagaimana sebenarnya yang harus kita lakukan dalam pilar Islam itu sendiri? Nah, ini nanti akan kita diskusikan bersama-sama dengan 3 orang narasumber kita. Untuk yang pertama mungkin kita minta terlebih dahulu penjelasan dari Prof. Faisal. Bagaimana itu, Prof? Pilar Islam itu sendiri, Prof? Ya. Terima kasih saudara Rian yang telah memberikan kesempatan pada saya. Ya, saya mulai dengan membaca Allah SWT. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama saya ingin sampaikan bahwa pilar itu tiang yang kokoh kuat, tiang. Jadi dalam rumah tiang itu kan penopangnya, sehingga itu kuat. Nah, dalam agama tentu itu ada pilar yang kita juga sebut rukun Islam. Ya, Yeah. bisa itu disebut sebagai pilar Islam juga. Karena Yeah. pilar itu sama dengan rukun sebenarnya. Yeah. Pilar, ya. Dan ada 5 kalau kita boleh mengatakan, yaitu ada pertama itu percaya kepada Allah, syahadat, baca syahadat, kedua sholat, ketiga zakat, puasa, dan haji. Yeah. Nah, kalau itu sudah dilaksanakan oleh seorang muslim, Yeah. maka lengkaplah rukun Islamnya. Yeah. Yeah. Nanti tentu ada juga basis utamanya adalah keimanan. Yeah. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, Yeah. iman kepada wahyu atau kitab, ya, iman Yeah. kepada nabi, iman kepada hari akhir, Yeah. dan juga ditambah dengan iman kepada takdir, Yeah. ya, ketentuan Allah baik buruk juga. Jadi kalau ini sudah dilaksanakan, tentu itu adalah menjadi seorang muslim dan muslimah yang paripurna. Tentu dilakukan, direalisasikan dengan amal-amal yang bagus, ya. Yeah. Yeah. Ya, setelah kita melaksanakan ataupun mempunyai keyakinan rukun Islam dan rukun iman tadi, rukun iman Islam, tentu harus diikuti dengan amal-amal kebaikan, amalan kebajikan atau amal salihat. Ya, insya Allah itu nanti kalau dikerjakan dengan baik, maka akan diterima oleh Allah. Amal usaha kita, amal ibadah kita. Karena itu merupakan cerminan yang pertama dan utama bagi seorang muslim atau muslimah, dilihat dari perspektif tadi keimanan dan keislaman tadi. Yeah. Ya. Dan juga namanya ihsan. Yeah. Ihsan itu adalah seolah-olah kita selalu dipantau, dilihat oleh Allah dalam mengerjakan sesuatu. Jika pun kita tidak melihat, Allah yang melihat. Yeah. Dan dengan demikian maka
kita selalu diawasi. Kalau orang itu merasa diawasi, tentu akan berhati-hati, tidak akan melakukan yang tidak-tidak, yang dilarang, tapi justru melakukan hal-hal kebajikan yang disuruh dan diperintah oleh Allah Ta'ala. Jadi dengan demikian, iman, Islam atau dan ihsan itu merupakan suatu kesatuan totalitas yang tidak bisa dipisahkan. Kalau ini bisa dilakukan, dikerjakan oleh orang muslimin, oleh umat, oleh pemuda kita, ya insya Allah agama kita akan kuat, akan tegak, akan terlestarikan di dalam kehidupan umat, dalam kehidupan, terutama kalau yang kita bicara soal sekarang konteksnya, yaitu dalam pemuda milenial akan terlestarikan, akan berkembang dengan bagus, dan akan juga memberikan syiar begitu, sehingga dengan dirasakan oleh umat Islam dan bangsa kita. Prof, sebelum kita berbicara lebih lanjut tadi, Prof, jadi kalau saya garis bawahi, pilar Islam itu ada 3 nih, Prof. Yang pertama tadi itu Islam itu sendiri, bagaimana kita menjalankan rukun-rukun dari Islam itu sendiri. Kemudian yang kedua itu, pilar yang kedua itu adalah iman. Nah, bagaimana kita meyakini dari rukun-rukun yang 6 dalam rukun iman itu sendiri. Nah, kemudian pilar yang ketiga yaitu terkait dengan ihsan. Nah, bagaimana seorang itu merasa terawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Mas Rizky, kalau di pemuda saat ini, Mas Rizky ya, nah, artinya keterkaitan dengan menjaga pilar itu sendiri itu seperti apa, Mas Rizky? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dengan kesempatan yang diberikan. Seperti yang disampaikan terkait dengan pilar Islam yang konteksnya dengan pemuda milenial itu. Jadi memang seperti yang telah disampaikan oleh Prof bahwa pilar Islam itu sendiri yang tadi telah disebutkan seperti iman, Islam dan ihsan, bahwa pilar itu semua tidak akan berjalan, tidak akan terrealisasikan kalau misalkan konteksnya pemuda itu sendiri tidak melaksanakan atau melakukan. Salah satunya kita bisa melihat dari rukun Islam itu sendiri. Nah, ketika kita berbicara tentang pemuda sekarang, ya tentu kita bisa melihat bagaimana mereka bisa mendirikan atau melakukan pilar itu dengan sebaik mungkin, seperti rukun Islamnya, seperti ibadah sholatnya dan ibadah zakat, puasa dan lain sebagainya. Nah, begitu juga kaitannya dengan iman gitu. Ketika mereka sudah meyakini Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga meyakini malaikat, rasul dan hari kiamat, dan yang terakhir takdir, insyaallah pilar itu akan berdiri, akan kokoh dengan sendirinya. Nah, begitu juga yang seperti yang terakhir dari pilar itu seperti ihsan ya, bahwa kita sebagai pemuda milenial, pemuda Islam, tentunya kita selalu merasa diawasi gitu. Seperti ketika kita sholat, seperti di dalam hadis disampaikan, fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Jika kita tidak melihat Allah, maka kita harus tahu bahwa Allah itu melihat kita. Jadi dimanapun kita berada, dimanapun kita melakukan aktivitas apapun, pasti itu tidak jauh dari konteks kita diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita yakin Allah itu melihat kita, insya Allah kita akan selalu berada di jalan yang benar gitu. Jadi kalau kita katakan itu jangan berlaku seenaknya sendiri. Kita itu selalu diawasi oleh Allah. Begitu Mas Rizky ya. Kalau dihubungkan dengan dunia kerja, nah ini Mas Joko ini kan sebagai tendik di program Pasca Sarjana nih, Mas. Bagaimana penerapan dari pilar Islam itu sendiri, Mas, dalam dunia kerja? Baik, terima kasih Mas Riyad sudah memberikan kesempatan dalam kegiatan ini untuk menjawab apa yang Mas Riyad sampaikan tadi. Sebenarnya kalau kita melihat banyak sekali hadis ataupun ayat-ayat Al-Quran yang menyatakan bahwa seorang pemuda, generasi muda maupun remaja muslim ataupun
ya penerus bangsa ataupun generasi-generasi yang saat ini itu sebenarnya ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam usaha tadi untuk menjaga pilar-pilar keislaman yang sudah disampaikan oleh Prof. Faisal Ismail, juga ditambahkan oleh Mas Rizky, bahwasanya salah satu ajaran ataupun pendidikan yang telah diberikan oleh salah satu imam, yaitu Imam Syafi'i, bahwasanya hayatul fata bil ilmi wa tuqa. Salah satu hidupnya pemuda itu adalah dengan ilmu dan ketakwaan. Nah, kalau kita bisa melaksanakan apa yang sudah diajarkan kepada kita, baik tadi tentang keimanan, tentang keislaman, maupun tentang ihsan itu sendiri ataupun perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan, maka dengan menjaga ini semuanya, maka tingkat ketakwaan seseorang itu pasti bisa dijaga dan dinaikkan terus. Begitu juga ketika kita mengetahui hal-hal yang itu menyangkut dengan keimanan, ketakwaan ataupun apa, kita juga harus mengiringinya dengan ilmu pengetahuan. Sebagai contohnya, saya sebagai tenaga kependidikan ya, ataupun staf di program Pascasarjana FIAIUI ini, ya dengan mempunyai ataupun dengan ilmu yang saya miliki, saya akan berusaha untuk menerapkan ilmu-ilmu itu sesuai dengan yang saya kerjakan, ataupun sesuai dengan ajaran-ajaran yang saya ketahui dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dalam proses pembelajaran mungkin di program Pascasarjana. Artinya kita mengikuti ataupun melaksanakan kegiatan-kegiatan selama itu ada ilmunya, insya Allah kegiatan-kegiatan itu juga akan menjadi baik. Paling tidak itu akan membawa keberkahan bagi kita semuanya. Gitu ya Mas Joko. Ya, sebelum dilanjutkan nih Mas Joko, kita balik lagi ke Prof. Faisal. Jadi kalau di kelas itu Prof, kira-kira dalam interaksi mahasiswa ketika belajar, tadi kan disinggung sama Mas Joko tadi, mahasiswa kita itu ya harus belajar ya untuk, dan kemudian kita bisa menerapkan pilar-pilar Islam itu sendiri. Nah, kalau di kelas itu kira-kira modelnya seperti apa Prof untuk penyampaian ke mahasiswa dalam menegakkan pilar Islam itu Prof? Ya, terima kasih Mas Dian atas pertanyaannya. Ya, saya sebagai dosen dan guru besar yang telah berpengalaman dan lama mengajar di Pascasarjana Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Indonesia ini, saya persiapkan dulu materi-materi yang berkaitan dengan tugas saya. Saya mengampu mata kuliah, ya ada 3. Yang pertama itu pendekatan dalam pengkajian Islam, yang kedua itu pendidikan, yang ketiga adalah Islam dan isu-isu aktual, itu untuk program doktor. Saya persiapkan sebaik-baiknya. Saya berikan pada mahasiswa itu daftar referensi, program rujukan yang penting yang berkaitan dengan studi yang saya sampaikan. Mahasiswa diminta untuk mengkaji, untuk presentasi. Masing-masing mahasiswa diberi kesempatan untuk presentasi sesuai dengan giliran masing-masing. Kadang-kadang saya minta kesepakatan berdasarkan ya alfabetis nama-nama itu, atau mungkin kesepakatan yang diatur oleh ketua kelas. Setelah itu kita belajar interaksi, ya kita saling tanya-menanya, diskusi. Ya, pentingkan diskusi, pentingkan tanya jawab, wacana-wacana, yang dengan demikian ya para mahasiswa, baik saya pun tercerahkan begitu. Saya tidak mengatakan saya tahu semua, enggak. Tapi saya juga belajar sama mahasiswa-mahasiswa. Mas Rizky juga belajar saya. Iya, belajar. Kenapa? Karena saya kan tidak mengenal. Itu ada hal-hal yang saya tidak ketahui sama seorang manusia ya. Kita belajar begitu, ya saling sharing. Mungkin banyak dari saya, tapi juga saya tidak menutup kemungkinan untuk menerima ya masukan-masukan atau pengetahuan dari mahasiswa saya. Ya alhamdulillah saya
sesuai dengan ya Qaulul ilmi faridatun itu. Ala kulli muslimin wa muslimatin. Jadi ya bahwa nuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim dan muslim. Itu saya berdomain nih. Apalagi saya diberi tugas, diberi kepercayaan sebagai dosen, jadi saya harus proaktif begitu. Ada seorang mahasiswa yang terlambat menyerahkan paper. Saya kontak itu SMS. Masih diberi kesempatan 1 minggu dan nanti nilainya saya susulkan. Ya, akhirnya berhasil juga. Saya himbau begitu ya agar mereka itu saya perhatikan betul. Ya. Anda, saya beritahukan Anda masih hari Sabtu, hari Minggu ini Anda punya waktu untuk nulis. Tulis dalam sehari, sejam itu 2 halaman, 3 halaman. Mungkin dalam 1 hari 3 hari selesai. Kirimkan ke saya baca, nanti saya serahkan nilainya. Jadi saya bimbing mereka, saya persuasi begitu. Dan dengan demikian mereka terdorong untuk membaca, belajar, dan menyelesaikan tugas-tugas di kelas. Dan itu kira-kira yang saya sampaikan kepada mahasiswa. Jadi saling berinteraksi gitu, saling sharing kira-kira begitu dalam bahasa sekarang ya. Jadi kalau saya tangkap itu artinya antara dosen dan mahasiswa itu saling melengkapi, gitu Prof. Iya, betul. Artinya saling berbagi informasi, ya tadi saling melengkapi gitu, Prof. Mas Rizky ini yang memang mahasiswa dari Prof Faisal di program Hukum Islam, program doktor Fakultas Ilmu Agama Islam. Jadi Mas Rizky ini ya sangat paham sekali dengan model pembelajaran yang ada di kelas begitu ya Mas Rizky. Gimana Mas ketika di kelas dalam diskusi dengan Prof Faisal ini? Sangat menarik ya Mas. Baik, sangat menarik. Jadi memang kita di kelas itu ketika Prof menyampaikan materi, ya kita berusaha untuk bisa mengambil pelajaran dan ilmu dari Prof, dan begitu juga seperti yang disampaikan Prof. Jadi memang di kelas itu diskusinya hidup ya. Jadi dengan diskusinya hidup itu memang antara mahasiswa dengan dosen sama-sama melengkapi, dalam artian ketika kami yang masih dalam proses jadi mahasiswa, jadi setidaknya kan kami banyak mengambil ilmu dari Prof gitu. Jadi mungkin lebih banyak kaminya yang ngambil ilmu gitu kan, karena memang Prof juga sudah dalam hal itu sudah mengetahui banyak gitu kan. Jadi memang salah satunya yaitu dengan menghidupkan diskusi tadi gitu. Artinya ya tadi kan ketika balik dengan tema kita itu tidak terlepas dari untuk menegakkan Islam dan keimanan itu sendiri ya Mas Rizky. Kalau di dalam ini Mas Joko nih, balik Mas Joko lagi nih. Dalam mempersiapkan apa yang dibutuhkan oleh dosen dan mahasiswa itu seperti apa itu Mas? Ya kalau dari sudut pandang administrasi ya, karena memang kesehariannya saya bergelut di dunia administrasi sebagai fasilitator antara dosen dan mahasiswa dalam proses pembelajarannya, ya informasi-informasi yang tadi disampaikan Prof Faisal, didiskusikan dengan mahasiswa itu juga menjadi informasi penting juga bagi kami sebagai staf di administrasi untuk kelangsungan proses pembelajaran selanjutnya. Jadi masukan-masukan dari mahasiswa maupun masukan-masukan dari para dosen itu menjadi alat untuk evaluasi kami di proses pembelajaran untuk kedepannya menjadi lebih baik. Dan ini juga saya kira sebagai salah satu cara untuk tetap mengajarkan ataupun memberikan nilai-nilai keislaman, nilai-nilai keimanan, serta menjunjung tinggi tadi komunikasi antara dosen dengan mahasiswa, sehingga proses pembelajaran itu tidak hanya terpaku pada satu arah, dosen memberikan ilmunya kepada mahasiswa, tetapi juga ada timbal balik dari mahasiswa jika dirasa mungkin pengetahuan mahasiswa itu mempunyai pengetahuan yang lain atau sudut pandang yang lain dalam menyikapi sesuatu. Jadi kalau tadi sudah disampaikan di awal, pilar Islam tadi itu Islam itu sendiri, kemudian iman, kemudian ihsan. Nah ini lengkap sebenarnya. Jadi di sini ada tiga komponen ya, dosen,
mahasiswa dan tendik. Nah, ini salah satu kesatuan yang memang untuk menegakkan pilar Islam itu sendiri. Baik, sebelum kita tutup untuk sesi kali ini, mungkin ada sedikit kesimpulan atau closing statement yang akan disampaikan oleh Prof. Faisal. Silakan, Prof. Ya, mungkin yang paling penting dalam hal ini, ya, terutama yang berkaitan dengan tugas saya sebagai tenaga pengajar atau dosen yang besar, ya tentu pembelajaran itu hendaknya diaktifkan begitu, diproses begitu rupa, sehingga dengan demikian misi yang disandang oleh dosen dan mahasiswa itu bisa terlaksana, bisa nanti mahasiswa bisa ditercerahkan dan menjadi tentu penerus bangsa, generasi umat yang akan merealisasikan Islam, iman dan ihsan tadi dalam kehidupan. Karena bagaimanapun suatu ketika ada semacam estafet yang ya baik itu diserahkan atau tidak pasti akan disandang dibuat oleh pemuda itu untuk melaksanakan tugas-tugas ya keislaman dan keimanan dan keisanan itu. Begitu ya. Baik, terima kasih Prof. Terima kasih Mas Rizky, terima kasih Mas Joko. Nah, ini menarik sekali diskusi kita pada kesempatan kali ini. Akan kita lanjutkan pada segmen kedua. Dan pada kesempatan kali ini kita akhiri. Terima kasih dari saya Januarian Faizal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.